Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sore hari yang luar biasa ini kita mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, dengan satu tema yang kita pelajari bersama di sore hari ini, yaitu menikmati proses hidup. Bagian yang kedua, di mana menjalani proses Tuhan. Amin. Menikmati proses hidup. Ya. Dan yang paling kita pelajari adalah menjalani proses Tuhan. Saya percaya kalau menjalani proses Tuhan gak mudah, amin. Apalagi kita disuruh, kita diminta oleh Tuhan untuk kita enjoy sama setiap proses Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang terlibat langsung di dalamnya, itu gak mudah, amin. Nah, ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus di Natal tahun lalu, kita punya doa yang begitu luar biasa. Pak, waktu itu Bapak Ibu bilang begini, Pak, nanti ada berkat kita beli pohon Natal. Dan Bapak Ibu, sepanjang tahun lalu, ya, kita doakan. Dan sampai bulan Desember masih didoakan. Januari masih didoakan Bapak Ibu. Februari lupa Bapak Ibu Saudaraku. Saya nggak pernah doakan lagi. Bukan karena Valentine Bapak Ibu. Bukan. Saya aja nggak tahu Valentine. Lewat begitu saja Bapak Ibu. Dan beberapa hari lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada info. Kalau ada salah satu hamba Tuhan yang mau memberkati kita dengan pohon Natal. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita lupakan, ya ternyata Tuhan gak lupa. Apa yang sudah kita doakan, itu Tuhan gak lupa. Makanya ketika kita punya proses hidup hari ini yang gak mudah, mari kita jalani dengan luar biasa. Mari kita jalani dengan penuh takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang mungkin karena terlalu banyak doa yang kita naikkan, kita lupa akan doa yang lain. Tapi dengar baik, Tuhan kita nggak pernah lupa, amin. Makanya tetap setia menikmati proses hidup. Tetap setia, tetap antusias menjalani proses Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Kejadian pada pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kejadian pada pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dalam perjanjian lama, Kejadian pada pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Baik, saya mengajak kita untuk kita baca bersama karena hanya beberapa ayat. Ya, hanya ada 4 ayat. Boleh kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu yang bisa lihat di screen, bisa lihat juga di layar. Atau yang membuka di Alkitab manual, atau juga di Alkitab elektroniknya. Firman Tuhan berjudul Abram dipanggil Allah. Satu hati, satu suara kita katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga bersama kita katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, Abraham adalah Abram, namanya dulu Abram. Kenapa Ham? Bapak Ibu Saudara, karena itu bentuk majemuk, ya, karena dia menjadi keturunan banyak bangsa. Jadi Abraham dipanggil oleh Tuhan itu semua karena anugerah. Bukan karena Abraham baik, bukan karena Abraham hebat, bukan karena Abraham luar biasa, tetapi semata karena anugerah Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Panggilannya nggak main-main Bapak Ibu, ya, supaya Abram menjalani proses Tuhan dan menikmati proses Tuhan.
Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya. Kemana Tuhan? Ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu. Tapi Abraham belum tahu kemana, Bapak Ibu Saudaraku. Abraham belum tahu kemana, yang penting Tuhan mau keluar untuk dia bisa menikmati setiap proses Tuhan yang berikan kepada dia. Jadi Abraham pun mengambil satu tindakan. Abraham tetap mengambil tindakan iman, dia keluar dari kampung halamannya. Dan dia pergi ke tempat yang nanti Tuhan tunjukkan kepada dia, Bapak Ibu. Jadi artinya begini, iman berbicara ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ketika Tuhan menyuruh, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk keluar dari kampung halamannya. Dan apa yang Abraham lakukan? Abraham pergi, Bapak Ibu Saudaraku. Dia mau setia menjalani proses Tuhan. Bukan hanya dia setia, tapi Abraham mau menikmati setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita baca kitab suci, kita hanya sampai di mana Abraham diberkati, Abraham luar biasa. Tetapi prosesnya enggak mudah. Amin. Dia menjadi bapak beriman, itu prosesnya enggak mudah. Dia harus keluar. Abraham adalah keturunan orang kaya, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang sangat hebat di kampungnya. Dia sudah orang kaya. Dia bisa saja dia stay di situ. Dia sudah nyaman di situ. Tetapi Tuhan mau dia keluar untuk Tuhan mau memberikan lebih lagi. Jadi orang yang menikmati proses hidup, orang yang mau menjalani proses Tuhan, mungkin awalnya dia protes, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi setelahnya Tuhan akan memberikan lebih lagi dari apa yang dia punya pada saat itu. Itu adalah janji Tuhan. Amin. Makanya ketika Abraham sampai di tanah perjanjian, kita lihat apa yang gak pernah ada. Apa yang Abraham punya, Tuhan buat berlipat. Bahkan Abraham dijanjikan dia menjadi bapa banyak bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini dikatakan, ya, kalau hari ini kita menjalani proses hidup, mari setiap proses hidup yang kita alami, kita nikmati Bapak Ibu Saudaraku. Jangan protes, tetapi nikmati proses hidup. Amin. Saya juga mahasiswa Bapak Ibu Saudara ya. Dan semoga rambut saya nggak makin banyak yang putih Bapak Ibu. Ternyata semakin naik semester tugasnya makin banyak. Saya kira saya cuma selesaikan hanya beberapa hari. Ternyata sudah 1 minggu belum selesai Bapak Ibu. Karena sangat banyak sekali. Dan beberapa hari lalu saya gunting rambut. Saya tanya sama yang gunting rambut. Rambut saya banyak yang putih nggak Pak? Dia bilang, sudah banyak Bang yang putih. Saya pikir mungkin gara-gara kerja tugas. Jadi nikmati proses. Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik di depan. Amin. Makanya proses yang kita alami hari ini tetap setia, tetap nikmati. Karena saya punya prinsip begini. Kerja tugas kan pada saat cuman kuliah doang. Kalau udah gak kuliah siapa yang mau kerja tugas Bapak Ibu. Ya, belajar pada saat kuliah. Ya selesai kuliah juga belajar Bapak Ibu ya. Tetapi belajar mendalami materi itu pada saat kuliah. Makanya yang kuliah. Mau S1, S2 atau S berapapun. Semangat. Bila perlu semakin banyak tugas. Semakin bagus. Supaya apa? Supaya kita makin dipertajam. Supaya kita makin banyak pengetahuan yang kita punya. Nah dikatakan begini. Di slide yang pertama dikatakan. Setelah kita memahami bahwa proses adalah bagian dari kasih Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah. Dikatakan. Bagaimana proses itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan di sini dikatakan, proses ini tidak selalu nyaman, tetapi proses ini tidak selalu nyaman, tetapi selalu bermakna. Tuhan memakai proses untuk membawa kita ke tujuannya. Tuhan memakai proses untuk membawa kita kepada tujuannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau hari ini kita sedang diproses, misalnya seperti contoh, ya, seperti kita sedang memasak. Bagi yang hobi masak Bapak Ibu ya, saya kira semua hobi masak karena ada YouTube, kita bisa belajar dari YouTube. Makanya hari ini nggak ada alasan, Pak saya nggak bisa masak, belajar tutorial di YouTube. Saya juga belajar banyak di YouTube Bapak Ibu. Saya kalau nggak tahu bumbu dapur, saya tanya Bapak Ibu juga.
Ya saya tanya orang-orang yang jualan Bapak, ini bumbunya apa? Nah, di sini dikatakan begini. Ketika kita sedang memasak, kita memerlukan api dan di situ ada tekanan yang diperlukan. Ada api, ada tekanan, ada waktu yang diperlukan supaya makanan itu menjadi matang dan enak. Tanpa itu semuanya tetap mentah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau menikmati makanan yang enak saja, dikatakan begini, kita butuh api, butuh tekanan, butuh waktu. Orang kalau masak Bapak Ibu, kalau apinya dari awal sampai akhir sama terus posisi apinya, ya itu masakannya bisa gosong Bapak Ibu. Tapi biasanya kalau yang jago masak tahu berapa menit, 30 menit atau berapa menit apinya dikurangin sedikit sampai pelan-pelan. Sampai masakan itu menjadi enak. Makanya dikatakan begini, bagaimana proses itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, panas. Panas berbicara mengenai ujian emosi dan juga ujian hati. Panas dalam hidup seringkali datang melalui, dikatakan, konflik relasi. Yang kedua, kekecewaan. Dan yang berikutnya, luka hati. Dan yang berikutnya perkataan yang menyakitkan. Makanya dalam Roma pada pasal yang kelima, coba kita buka bersama. Ya, Roma pada pasal yang kelima dalam Perjanjian Baru. Roma pada pasal yang kelima ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya, Roma pada pasal yang kelima, ayat 3 dan 4. Ya, coba kita baca bersama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermoga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Makanya kita di proses yang pertama itu melalui situasi panas. Panas dalam hidup kita seringkali mengenai konflik dengan relasi, kecewa, luka hati, perkataan yang menyakitkan. Tetapi firman Tuhan katakan begini, Tuhan pakai semua media itu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya membentuk kita, membentuk ujian emosi kita, membentuk hati kita. Supaya apa? Supaya kita makin dewasa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau kita baru kenal orang, jangan langsung katakan, saya nggak suka sama dia. Belum Bapak Ibu. Biasanya kalau kita belum kenal orang, ya belum 4 tahun, itu baru hanya sebatas tahu. Bukan tahu, Bapak Ibu tahu makanan, tahu. Tapi kalau kita kenal, itu di atas 4 tahun. Jadi baru kenal awal, mendengar perkataan orang, jangan langsung kecewa Bapak Ibu. Jangan langsung sakit hati. Jangan langsung luka hati. Jangan langsung menimbulkan konflik. Kita belum tahu. Kita baru sebatas tahu. Kalau tahu makanan enak Bapak Ibu Saudara. Kita baru tahu. Kita belum kenal. Nah kalau mau kenal, ya supaya itu bisa membentuk kita, butuh waktu yang lama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata Tuhan pakai itu semua untuk membentuk kita. Perkataan yang pedas, perkataan yang panas, kekecewaan, konflik dengan relasi, konflik yang kita alami. Itu Tuhan pakai itu untuk mendewasakan kita. Jadi proses panas itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu akan bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi apa? Tetapi untuk mendewasakan kita. Makanya dikatakan begini, panas bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji hati, memurnikan karakter, menghasilkan ketekunan. Panas bukan untuk menghancurkan kita, tetapi menguji hati, memurnikan karakter, menghasilkan ketekunan. Karakter kita tidak dibentuk saat semuanya mudah, tetapi saat kita diuji. Karakter kita
tidak dibentuk saat semuanya mudah, tetapi saat kita sedang diuji. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau mau tahu karakter asli seseorang terhadap Tuhan, itu pada saat diuji. Orang kalau diuji, ya, apakah dia mau uji lari sama Tuhan? Dia lari dari Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya, kalau diuji, artinya Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, sesuatu yang panas itu enggak selalu berarti negatif. Misalnya, ketika orang air panas bisa membuat telur menjadi keras, tetapi juga bisa membuat kopi menjadi harum. Ya, amin. Jadi masalahnya bukan pada panasnya, tetapi bagaimana respon kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, ketika dipanaskan, misalnya ada orang, ya, ketika kita diuji, tuh kita sedang dipanaskan. Supaya apa? Supaya kita memberikan yang terbaik, supaya kita sampai kepada inti yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang dipanaskan oleh Tuhan, ya, dia sedang diproses oleh Tuhan. Dia menjalani proses itu dengan sukacita, dan pada endingnya, ya, pada panas itu membawa kita, bawa pertolongan kita hanya pada Tuhan. Seperti ketika kita sedang dipanaskan, ketika kita beribadah, kita mau memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Ketika kita sedang beribadah, kita mau dalam pujian penyembahan kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang mau memberikan yang terbaik. Kita sedang mau mendengarkan yang terbaik. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya dengar firman, saya suka catat. Mungkin ada hal yang penting yang Tuhan sedang bicara. Kenapa? Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, yang pertama, orang yang mendengar firman Tuhan, itu namanya rema, Bapak Ibu. Itu rema. Pernah mendengar perkataan ini Bapak Ibu? Ya, firman Tuhan. Orang yang menerima firman Tuhan, itu disebut rema. Dan kemudian, dia percaya pada firman Tuhan. Dia memperkatakan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, dia bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Maksud Tuhan memberikan, ya, dalam tanda kutip, panas kepada kita. Supaya kita dewasa dalam Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang bukan biasa-biasa saja. Tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang mediocre, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang super. Amin. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang mediocre, yang biasa-biasa. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang super di dalam Tuhan. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang mediocre. Tetapi Tuhan mau kita menjadi yang terbaik. Tuhan gak mau kita menjadi orang yang biasa-biasa atau mediocre. Tetapi Tuhan mau kita menjadi the best. Kalau kita mau menjadi yang the best Bapak Ibu, dalam ibadah, berikan yang terbaik. Amin. Dalam ibadah, dalam pujian penyembahan, dalam mendengar firman Tuhan, kalau ada feedback yang terbaik, Tuhan akan membawa kita dari tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Makanya dikatakan begini, kalau Tuhan sedang menguji karakter kita, Tuhan sedang membuat situasi kita sedang panas, supaya Tuhan mau membawa kita kepada kedewasaan, yang kita nggak usah reaktif, nggak usah membalas, tetapi kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam hidup saya? Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, dia bisa saja protes, Bapak Ibu, hidupnya sudah nyaman, dia orang yang kaya, tetapi apa yang terjadi? Dia mau menikmati prosesnya Tuhan. Dia mau menjalani proses Tuhan. Karena dia tahu ketika dia setia, nanti di waktu Tuhan, dia nggak tahu hari itu, tetapi imannya berkata bahwa Tuhan akan membuat situasinya lebih daripada situasinya saat itu. Tuhan akan mengubahkan keadaannya lebih dari keadaannya pada saat itu. Pertanyaannya, gak semua orang bisa menikmati proses. Gak semua orang bisa menikmati ketika sedang menjalani proses dari Tuhan. Gak semua Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika orang kalau buat berlian, itu panasnya Bapak Ibu sangat tinggi. Panasnya sangat berapa ratus apa ribu derajat untuk
membuat berlian. Karena sesuatu yang berharga itu butuh dipanaskan Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga itu butuh proses. Sesuatu yang berharga itu harus ada harga yang dibayar. Amin. Dan yang kedua, yang pertama tadi, ya, yang pertama, proses yang pertama yang kita jalani dalam kehidupan kita adalah berbicara panas atau ujian emosi dan hati. Dan yang kedua, bicara mengenai tekanan. Tekanan bicara mengenai ujian kapasitas dan iman. Tekanan datang dalam beberapa bentuk. Pertama, masalah ekonomi. Dan kemudian tekanan keluarga, beban pelayanan, tantangan pekerjaan. Ya, makanya dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, 1 Korintus pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita sedang menjalani proses yang gak mudah. Kita sedang bukan menikmati proses yang gak mudah. Masalah ekonomi, tekanan keluarga, beban pelayanan, tantangan pekerjaan. Tetapi dengar baik, justru kalau Tuhan mau kita masuk dalam tantangan itu, Tuhan mau kita masuk dalam situasi itu, berarti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, amin. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa, bukan sampai besok, bukan sampai minggu depan, bukan sampai bulan depan, tetapi akhir zaman, artinya sepanjang umur hidup kita. Makanya ketika kita mengalami pergumulan yang gak mudah hari ini, cari Tuhan, amin. Ketika kita menghadapi tantangan yang gak mudah, ketika kita menghadapi tekanan yang gak mudah hari ini, cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi kita. Situasi hari ini membuat banyak orang protes, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mulai jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat, bahkan kalau saya melihat beberapa waktu hari ini, sepertinya 2026 ini panas, tahun yang begitu panas Bapak Ibu. Ya, di jalanan kalau ada orang salah paham, langsung mobilnya bisa saling senggolan Bapak Ibu. Tahun 2026 banyak orang yang gak sabaran. Makanya banyak orang disebut sebagai tahun panas. Tetapi dengar baik, tahun panas itu Tuhan pakai untuk kita menjadi dewasa. Amin. Tuhan pakai tahun panas itu. Kenapa? Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Makanya ketika tekanan muncul, maka pertama, mengungkap isi hati. Dan yang kedua, menguji iman. Dan yang berikutnya, itu memperbesar kapasitas rohani. Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, ketika Abraham pergi dari tanah kelahirannya, dia pergi dari kampungnya, dia sampai di tanah Kanaan, dan bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, baru Tuhan menjawab doanya. Kurang lebih 25 tahun, baru Tuhan menjawab doanya supaya dia menjadi bapa banyak bangsa. Proses yang dialami gak mudah. Abraham menjalani proses yang gak mudah. Tetapi kita lihat di situ bahwa kita melihat perjalanan seorang Abraham, dia menikmati proses itu. Makanya ada seorang Charles Stanley mengatakan begini, semakin besar tekanan, semakin besar potensi pertumbuhan. Amin. Semakin besar tekanan, semakin besar potensi pertumbuhan. Makanya ketika kita bertahan dalam proses, Bapak Ibu, ketika kita bertahan dalam proses, Tuhan akan menambahkan kapasitas kita. Seperti Aqua, Bapak Ibu. Ketika kita bertahan dalam proses yang kecil, Tuhan menambahkan Aqua yang 200 ml. Kemudian ketika kita bertahan lagi dalam proses yang lebih
Lebih besar dari itu, Tuhan menambahkan lagi 300 ml. Dan ketika kita bertahan, kita menikmati proses yang Tuhan berikan, maka kita akan naik sampai 500 ml. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Kita naik sampai 1500 ml. Itu butuh waktu. Itu butuh tekanan. Itu butuh banyak persoalan yang kita alami. Tetapi dikatakan begini, kalau kita mau memperbesar kapasitas rohani kita, mari, kalau ada tekanan, enjoy. Amin. Kalau ada tekanan, nikmati setiap tekanan yang ada. Nikmati setiap tekanan. Ketika ada ujian, berarti Tuhan mau mempersiapkan supaya kapasitas kita makin bertambah. Amin. Tuhan gak mau setiap tahun kapasitas kita biasa-biasa. Tetapi ketika kita melewati proses, Tuhan membawa kapasitas kita naik Bapak Ibu. Seperti aqua. Dari 200 ml, 500 ml, sampai 1500 ml. Dan butuh waktu. Banyak persoalan. Banyak tantangan yang harus kita lewati. Enggak mudah Bapak Ibu. Kalau di situasi puncak, banyak orang tepuk tangan Bapak Ibu. Tetapi di situasi proses, enggak semua orang bisa setia. Amin. Makanya jangan selalu suka sama tepuk tangan. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Itu saya baca di TikTok Bapak Ibu. Saya waktu buka TikTok, tiba-tiba muncul quote itu. Dengar, ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Gak usah cari pujian. Amin. Kita hanya ketika kita melayani, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita hanya minta perkenanan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia mau mati bagi kita. Makanya kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Bukan untuk sebuah pujian, tetapi untuk menjadi ucapan syukur kita. Amin. Makanya dikatakan begini. Ya. Di bagian berikutnya. Jadi yang pertama, proses yang pertama yang kita lewati, bicara mengenai panas, ujian emosi dan juga ujian dan hati. Dan yang kedua, ujian dalam kehidupan kita yang kedua adalah bicara mengenai tekanan. Dan ketika kita bisa melewati setiap tekanan, ada penambahan kapasitas dan iman dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Yang ketiga, bicara mengenai kedalaman dan waktu. Kedalaman dan waktu bicara mengenai ujian kesabaran dan ketekunan. Kedalaman dan waktu berbicara mengenai ujian kesabaran dan ketekunan. Ini adalah proses yang paling sulit. Kenapa? Karena nggak terlihat, tidak dihargai, tidak ada hasil cepat, terasa seperti tertunda. Terasa seperti tertunda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, makanya ketika orang berbicara mengenai Dia setia, dan kemudian sampai kepada persoalan ini, itu seperti ada sebuah filter. Ya, seperti sebuah ayakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus untuk menguji kesetiaan kita. Makanya kesetiaan itu bukan hanya sebuah kata-kata, amin. Bapak Ibu yang sudah menikah, kesetiaan itu bukan hanya sebuah kata-kata. Seperti lagu zaman dulu. Kalau nggak salah ada kata apa manis di bibir atau di mana. Saya pernah dengar karena om saya suka karaoke Bapak Ibu. Wah, itu berarti ketahuan umur Bapak Ibu Saudara. Ketahuan generasi. Kalau sampai hafal lagu itu berarti zaman-zaman old Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan begini. Bicara mengenai kedalaman dan waktu. Makanya orang yang setia di dalam Tuhan, ujiannya adalah waktu. Ujiannya adalah situasi seperti kita saat ini. Situasi yang masih kecil Bapak Ibu Saudara. Belum terlihat. Enggak dihargai. Tidak ada hasil yang cepat. Tidak ada hasil yang instan Bapak Ibu. Makanya bicara dikatakan begini. Kenapa anak Tuhan itu dibentuk dengan tidak instan? Supaya dia bisa bertahan dalam segala keadaan. Amin. Makanya anak Tuhan dibentuk dengan situasi, dengan keadaan yang enggak instan. Supaya dia bisa bertahan dalam berbagai situasi, berbagai keadaan. Jadi ketika ada berkat, haleluya. Ketika ada ujian,
Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ketika ada proses, dia mau masuk ke dalam proses itu. Karena ketika kita dalam proses, kita nggak terlihat Bapak Ibu. Kita nggak dihargai. Nggak ada hasil yang cepat. Nggak ada jalan pintas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Makanya jangan selalu suka cara pintas. Ya, karena cara pintas belum tentu mulus Bapak Ibu. Terasa seperti tertunda. Makanya ada seorang tokoh dalam Alkitab yang begitu luar biasa, yaitu Yusuf. Coba kita buka dalam Kejadian pada pasal yang ke-41 ayat 46. Kejadian pada pasal yang ke-41 ayat 46. Ya, kita baca bersama. Di satu suara, satu hati, satu iman, kita katakan bersama, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yusuf menjalani proses yang gak mudah. Butuh waktu, kedalaman dan waktu, 13 tahun. Yusuf ketika bermimpi nanti dia akan jadi pemimpin. Enggak langsung Bapak Ibu. Kalau langsung itu bukan pemimpin, itu pemimpi Bapak Ibu Saudara. Enggak langsung Yusuf jadi pemimpin, tetapi kemudian apa? Yusuf ya dikhianati sama saudara-saudaranya. Dijual Bapak Ibu sebagai budak sampai di Mesir. Dia bekerja dan kemudian difitnah, masuk penjara. Jadi Yusuf adalah warga binaan Bapak Ibu. Masuk penjara dan selama 13 tahun itu saya percaya Yusuf mempertanyakan mimpinya. Ini hanya sebuah mimpi atau ini kenyataan? Ini hanya sebuah mimpi, ini hanya sebuah ilusi atau ini sebuah kenyataan? Tetapi Bapak Ibu dengar baik, 13 tahun kemudian Tuhan memulihkan keadaan Yusuf. Pada saat itu semua orang respect, semua orang hormat, semua orang bersuka cita, semua orang tepuk tangan karena dia sudah sampai puncak Bapak Ibu. Tetapi ketika dia masih dalam proses 13 tahun itu, nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nggak terlihat sama sekali. Makanya apa yang kita lakukan hari ini mungkin nggak terlihat Bapak Ibu. Tetapi dengar baik, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi ketika kita sedang diproses, ya, Tuhan bekerja, ya, dalam kedalaman. Jadi selama 13 tahun itu Yusuf dibentuk dulu kedalamannya. Yusuf dibentuk dulu kerendahan hatinya. Yusuf dibentuk dulu ketika dia menjadi orang yang dibudak. Cara berpikirnya seperti apa? Ketika dia menjadi warga binaan, cara berpikirnya seperti apa? Supaya ketika dia jadi pemimpin, dia nggak salah ambil keputusan. Kenapa? Karena dia sudah menjalani beberapa pekerjaan atau profesi dalam hidupnya. Makanya dengar baik Bapak Ibu Saudara, kenapa anak-anak harus sekolah? Kenapa harus kuliah? Supaya ada sebuah kedalaman yang dia tahu. Dalam kedalaman itu akan dapat potensi kita muncul di bidang yang mana, supaya kita ditempatkan di situasi yang tepat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, Yusuf ketika dikatakan begini, Tuhan bekerja dalam kedalaman, bukan hanya permukaan. Tuhan membangun akar sebelum memberi buah. Bahkan ada seorang yang sangat terkenal, Billy Graham, mengatakan begini, penundaan bukan sebuah penolakan, tetapi persiapan. Penundaan Tuhan bukan penolakan, tetapi persiapan. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita, kalau kita menikmati prosesnya Tuhan, kalau kita menjalani proses Tuhan, berarti ini sebuah prepare dari Tuhan. Ini sebuah persiapan dari Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, kita katakan kepada Tuhan, pasti Tuhan sedang menyiapkan kita. Tuhan sedang persiapan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan kasih. Makanya ketika Yusuf jadi pemimpin, dengar baik Bapak Ibu Saudara, ya, dia nggak sombong.
tetapi dia menghargai setiap orang. Buktinya apa? Dia memberikan kebijakan yang begitu luar biasa yang berasal dari Tuhan. Sehingga ketika ada kelaparan, di Mesir ada makanan dan keluarganya dipulihkan. Mungkin proses yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Proses yang kita alami saat ini, ketika kita sudah melewatinya dengan baik, itu bukan hanya menjadi berkat bagi diri kita, bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga kita, tetapi itu akan menjadi kesaksian yang besar bagi keluarga besar kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Itu menjadi kesaksian besar bagi anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika siapapun ada dalam situasi proses, dia enggak protes kepada Tuhan, tetapi dia mau tetap antusias, dia mau tetap setia di hadapan Tuhan. Dia mau setia, dia enggak mau mundur di hadapan Tuhan. Bicara mengenai proses yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, menjalani proses Tuhan, menikmati proses Tuhan, menjalankan proses Tuhan Bapak Ibu. Pertama, itu berbicara mengenai panas. Ketika kita semakin dipanaskan, kita akan bukan hanya menjadi orang yang biasa, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita dipanaskan oleh Tuhan, kita bukan hanya menjadi orang yang mediocre, biasa-biasa, tetapi kita menjadi orang yang super. Dan yang kedua, ketika ada tekanan, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membuat kapasitas kita semakin bertambah. Ketika ada tekanan, bukan menghancurkan kita, tetapi membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya kesetiaan dalam kedalaman. Ketika Tuhan belum jawab doa kita katakan kepada Tuhan, itu sebuah persiapan. Amin. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan sedang membangun kedalaman akar kita. Dan tinggal tunggu waktu Tuhan untuk memulihkan kita. Ya, jadi kedalaman dan waktu itu bicara mengenai ujian kesabaran dan ketekunan. Makanya tetap setia, tetap percaya. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Setiap orang prosesnya berbeda. Amin. Jadi kesimpulan yang kita baca ya seperti dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap proses yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada 3 kebenaran yang kita belajar hari ini. Kita baca bersama sekaligus menjadi penutup bagi kita. Yang pertama, 3 kebenaran utama. Dikatakan proses adalah tanda kasih Tuhan. Yang kedua, proses membentuk karakter, bukan menghancurkan hidup. Dan yang ketiga, proses selalu memiliki tujuan untuk kemuliaan dan kebaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, berterima kasih untuk sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap rema firman Tuhan yang telah Tuhan taruh dalam hati kami Bapak. Terima kasih untuk rema firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya setiap firman Tuhan ini Bapak. Kami menerima firman-Mu Tuhan. Itu menjadi rema bagi kami. Kami mempercayai firman-Mu Tuhan. Dan kami bertindak sesuai dengan firman-Mu. Kami memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan. Walaupun dalam situasi saat ini, kami sedang menjalani proses. Tetapi kami setia, kami menikmati proses itu. Kami enjoy dengan proses itu. Karena pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan kasih setianya, anugerahnya menyertai kami dalam setiap proses hidup kami. Mungkin hari ini kami sedang mengalami panas hati. Kami sedang mengalami tekanan. Kami sedang diuji dengan kedalaman dan juga waktu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau hadir untuk memulihkan kami. Engkau hadir untuk menyertai kami Bapa, sehingga kami dapat bertahan dalam setiap proses Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Hamba yang menyampaikan biarlah menjadi yang pertama untuk setia dalam proses.
dan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, baik yang dalam ibadah online atau onsite. Kau berkati mereka Bapa, sehingga kami percaya, walaupun kami sedang panas, kami sedang mengalami tekanan, kami sedang diuji kedalaman dan waktu, kami tetap setia di hadapan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami setia, Tuhan mengubahkan keadaan kami lebih daripada keadaan yang semua. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami, dan berkati kebenaran firman Tuhan ini Bapak. Kami percaya firman Tuhan ini tidak hanya lalu begitu saja, tapi menjadi berkat baik untuk saat ini, bahkan juga yang mendengarkan di sosial media. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Bersama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.